Jalan lintas timur Sumatera di daerah Lampung Timur malam itu terasa mencekam. Kabut tipis turun dari perbukitan, menutupi sebagian pandangan sopir truk yang melintas. Di sepanjang ruas jalan, cerita tentang para preman jalanan yang kerap menghadang truk pengangkut hasil bumi sudah menjadi rahasia umum. Di antara nama-nama preman itu, satu nama paling ditakuti, Bargo Rimba, pria berperawakan besar dengan wajah penuh bekas luka, yang terkenal karena kekejamannya. Bargo Rimba tidak hanya sekadar memalak. Ia memimpin sekelompok anak buah yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Mereka sering beroperasi di tikungan tajam dekat jembatan tua, tempat jalanan gelap dan jarang dilalui polisi. Para sopir truk sering mengeluh, tapi tak ada yang berani melawan. Bagi mereka, melawan Bargo hanya berarti mencari mati. Malam itu, Bargo duduk di bangku kayu reyot di warung kopi pinggir jalan. Matanya yang tajam mengamati satu persatu truk yang melintas. Setiap truk yang lewat seolah tak lebih dari mangsa empuk. Malam ini kita cari yang bawa muatan mahal, gumamnya dengan nada serak, membuat dua anak buahnya yang berdiri di sampingnya saling pandang. Mereka tahu, jika Bargo sudah bicara begitu, malam ini akan ada yang bernasib sial. Seorang sopir tua yang baru saja melintas mendatangi warung itu untuk membeli rokok. Begitu melihat Bargo, wajahnya pucat. Dengan cepat, ia membayar rokok dan menunduk dalam-dalam, mencoba menghindari tatapan tajam sang preman. Semua orang di wilayah itu tahu, tatapan Bargo seperti tatapan binatang buas yang siap menerkam mangsa. Bargo tersenyum miring melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dalam pikirannya, kekuasaan di jalanan ini sudah mutlak di tangannya. Lihat saja, siapapun yang lewat tanpa izin gue, siap-siap bayar mahal, katanya sambil memukul meja kayu hingga bunyinya menggetarkan warung. Pemilik warung hanya diam, tak berani menegur meski meja nyaris patah. Dari kejauhan, suara mesin truk besar terdengar mendekat, memecah kesunyian malam. Lampu sorot truk itu membelah kabut tipis, membuat bayangan pohon-pohon di pinggir jalan tampak menari-nari. Bargo menoleh, matanya berbinar. Nah, ini dia yang gue tunggu. Lihat tuh muatan, kayaknya berat. Siap-siap kalian, ujarnya pada anak buahnya, sambil meraih linggis besinya. Para anak buah langsung sigap. Mereka mulai menyalakan api kecil dari ban bekas di tengah jalan sebagai penghalang. Bagi Bargo, semua cara kotor adalah bagian dari bisnis. Satu hal yang ia tidak pernah pikirkan adalah bahwa malam itu, mangsa yang datang bukanlah orang biasa. Truk besar itu dikemudikan oleh seorang gadis muda dengan wajah dingin, yang tampak sama sekali tak gentar melihat kerumunan preman di depan jalannya. Bargo, yang tak pernah menganggap wanita sebagai ancaman, menyeringai puas. Hahaha, ini pasti gampang banget. Cuma cewek, malam ini kita bakal dapat rezeki besar, katanya sambil berdiri tegap di tengah jalan, menunggu truk itu berhenti. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya malam ini akan menjadi awal dari akhir kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Truk besar berwarna hijau lumut itu berhenti perlahan di depan penghalang ban yang terbakar. Dari balik kaca depan, terlihat seorang gadis muda mengenakan kaos hitam lengan panjang dan celana jeans lusuh. Rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya dingin dan penuh percaya diri. Sekilas, ia tampak seperti seorang sopir biasa, tetapi sorot matanya berbeda, tajam dan penuh wibawa, seperti mata seseorang yang sudah kenyang menghadapi bahaya. Bargo tertegun sejenak. Jarang sekali ia melihat seorang wanita mengendarai truk muatan seberat itu seorang diri. Namun, rasa terkejutnya segera berubah menjadi tawa ejekan. Hei, nona manis, turunlah. Jalan ini gue yang jaga. Kalau mau lewat, bayar uang jalan dulu. Teriaknya sambil menghentakkan linggis ke tanah. Sekar Wulan, gadis itu, hanya memandang sekilas ke arah Bargo tanpa rasa takut. Siapa kamu berani menghalangi jalan umum? Suaranya tenang, namun ada nada dingin yang membuat anak buah Bargo saling melirik, merasa ada sesuatu yang aneh dari cara bicaranya. Jangan banyak bacot, cewek. Ini Lampung Timur, bukan tempat lo main sok jago. Kasih gue uang, atau gue bikin lo nggak bisa nyetir lagi. Bargo mengangkat linggisnya sambil tertawa kasar. Anak buahnya ikut bersorak, meyakini bahwa gadis itu tak mungkin melawan mereka. Tapi bukannya takut, Wulan turun dari truk dengan langkah tenang. Tangannya memegang palu kecil dari besi, alat untuk perbaikan ban yang selalu dibawanya. Sorot matanya menusuk, membuat Bargo sedikit terdiam.
Aku tidak akan memberi sepeser pun pada orang seperti kalian. Jika kalian memaksa, siap-siap menyesal, ucapnya lirih namun tegas. Tawa Bargo mendadak terhenti. Ada aura aneh dari gadis ini. Bukan hanya berani, tapi juga seperti tak mengenal rasa takut. Salah satu anak buah mencoba mendekat, hendak menarik Wulan. Namun, dalam sekejap, palu besi di tangan Wulan melayang cepat menghantam aspal di samping kaki pria itu. Suara dentumannya membuat mereka mundur setapak, kaget dengan kekuatan pukulan yang luar biasa. Jangan coba-coba menguji kesabaranku, kata Wulan lagi, matanya tajam seperti bilah pisau. Udara malam terasa menegang. Para sopir truk yang menonton dari kejauhan hanya bisa terdiam, tak percaya seorang wanita berani menantang preman setenar Bargo Rimba. Bargo menggeram, rasa malu menyelimuti dirinya. Hahaha, dasar cewek gila. Berani banget lo sama gue. Baiklah, kalau gitu gue bakal kasih pelajaran malam ini, serunya, lalu mengangkat linggis tinggi-tinggi. Malam itu, jalanan lintas Lampung Timur akan menjadi saksi awal bentrokan yang akan mengubah nasib semua orang yang hadir di sana. Suasana malam semakin pekat ketika Bargo memutar otak mencari cara untuk mempermalukan gadis sopir truk itu. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini, apalagi di depan anak buahnya. Sorot matanya semakin liar, memantulkan api kecil dari ban terbakar di tengah jalan. Kalian semua, jangan cuma nonton. Kita keroyok dia, biar tahu rasa, perintah Bargo dengan suara serak penuh kemarahan. Anak buah Bargo, yang jumlahnya 6 orang, langsung merangsek maju dengan membawa balok kayu dan rantai besi. Sekar Wulan hanya berdiri di depan truknya, menggenggam palu besi. Satu langkah lagi kalian maju, kalian sendiri yang akan menyesal, ujarnya dengan suara rendah yang entah kenapa membuat sebagian anak buah Bargo merinding. Bargo menggeram, merasa gengsinya jatuh jika mundur sekarang. Apa kalian mau kalah sama cewek ini? Hajar dia, jangan kasih napas, teriaknya. Salah satu anak buah berlari paling depan, mengayunkan balok kayu ke arah kepala Wulan. Namun, dalam satu gerakan cepat, Wulan menangkisnya dengan palu besi, menghantam balok itu hingga patah dua. Suara dentuman kerasnya membuat semua orang terdiam. Wulan maju selangkah, tubuhnya tegap dan penuh aura misterius. Aku tidak suka kekerasan, tapi kalau kalian memaksa, aku tidak segan untuk menghancurkan kalian, katanya dengan sorot mata tajam. Tatapannya membuat dua orang anak buah Bargo ragu, bahkan salah satu dari mereka spontan mundur selangkah. Beraninya lo main mata sama gue, hajar dia. Bargo sendiri ikut maju, linggis di tangannya berputar. Namun, setiap kali ia mencoba menyerang, Wulan bergerak cepat, seolah membaca setiap arah pukulan. Bargo mulai kesal karena serangannya selalu meleset. Dalam sekejap, Wulan memutar tubuhnya dan menendang linggis Bargo hingga terlepas. Anak buah Bargo mencoba menyerang bersamaan, tapi Wulan bergerak laksana bayangan. Palu besinya menghantam tanah keras sekali, menciptakan retakan kecil di aspal. Dentumannya menggetarkan dada semua yang melihat. Aku beri peringatan terakhir, minggir, atau kalian akan merasakan penyesalan seumur hidup, ucap Wulan dengan nada mengancam. Suasana menjadi semakin tegang. Para sopir truk lain yang berhenti dari kejauhan menahan napas, tak percaya seorang gadis muda bisa membuat geng Bargo Rimba kebingungan. Mereka mulai berbisik-bisik, membicarakan bahwa mungkin gadis itu bukan orang biasa. Itu cewek apa pendekar, iya. Bisik seorang sopir tua dengan wajah penuh takjub. Bargo, yang sudah kehilangan kesabaran, mengeraskan rahangnya. Lo pikir gue bakal takut sama lo? Cewek atau bukan, lo nggak akan bisa kabur dari Bargo Rimba. Teriaknya sambil menggenggam linggis yang sudah ia ambil kembali. Dalam hatinya, Bargo mulai sadar bahwa gadis ini punya sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian. Namun, gengsinya membuatnya tidak mau berhenti sekarang. Bargo Rimba melangkah maju, linggisnya siap untuk diayunkan, namun kali ini Sekar Wulan sudah berdiri tegak dengan kedua kaki menghujam tanah. Sorot matanya dingin, nyaris tanpa emosi, namun penuh ancaman. Aku sudah bilang, jangan coba-coba menghalangi jalan. Ini bukan milikmu, Bargo, katanya dengan suara tenang, namun setiap katanya terasa bagai petir yang menyambar telinga Bargo. Tawa kasar Bargo menggema di tengah jalan. Cewek sombong. Berani-beraninya lo manggil nama gue. Lo nggak tahu siapa gue? Hah? Gue Bargo Rimba, penguasa jalan lintas ini. Semua sopir truk tunduk sama gue,
tapi lo malah songong. Teriaknya sambil mengayunkan linggis ke arah Wulan. Namun, serangan itu tak pernah mencapai sasarannya. Dengan kecepatan luar biasa, Wulan menepis linggis itu dengan palu besinya, membuat Bargo terpental beberapa langkah ke belakang. Anak buah Bargo melongo tak percaya. Mereka belum pernah melihat ada orang, apalagi seorang wanita, bisa menandingi kekuatan Bargo Rimba. "Bos, dia cewek tapi, gila kuat banget," bisik salah satu anak buahnya. Namun, Bargo menatap mereka dengan mata membara, menyuruh mereka untuk diam dengan tatapan saja. "Lo pikir gue bakal kalah cuma gara-gara cewek kurus kayak lo? Jangan mimpi," teriak Bargo, lalu menyerbu kembali dengan gerakan cepat. Namun, setiap pukulannya hanya membelah udara. Wulan seolah membaca gerakan Bargo sebelum ia bertindak. Dengan sekali putaran, Wulan memukul gagang linggis dengan palunya, membuat senjata itu terlepas lagi dari tangan Bargo dan menghantam ban bekas di pinggir jalan. "Aku bukan musuhmu kalau kau tidak memulai ini, Bargo," kata Wulan dengan nada rendah. "Tapi kalau kau memaksa, aku tidak akan ragu untuk menghabisimu di tempat." Ucapan itu membuat bulu kuduk anak buah Bargo berdiri. Bagi mereka, kata-kata itu terdengar lebih menyeramkan daripada teriakan kemarahan. Namun, Bargo tak mau mengalah. "Hajar dia sekarang," perintahnya pada semua anak buahnya. 3 orang sekaligus menyerang dari belakang, mencoba membekap Wulan. Tapi dengan gerakan cepat dan presisi, Wulan memutar tubuhnya, memukul keras rantai besi di tangan mereka hingga terlepas, lalu menendang satu persatu hingga terjungkal ke pinggir jalan. Para sopir truk yang menonton mulai bersorak pelan, kagum pada keberanian dan kekuatan gadis itu. "Astaga, cewek itu kayak nggak bisa kena pukul. Siapa dia sebenarnya?" tanya seorang sopir muda sambil menatap dengan mata bulat. Bargo mulai goyah, tapi egonya tak mengizinkan dia mundur. Malam itu, ia merasakan ada kekuatan yang tak biasa dari lawannya. Ada sesuatu di mata Wulan yang membuatnya merasa seakan berhadapan dengan maut itu sendiri. "Baiklah, cewek, lo mau main keras? Gue pastiin lo nggak akan keluar hidup-hidup dari jalan ini," Bargo berteriak, mempersiapkan serangan yang lebih brutal. Bargo Rimba menundukkan tubuhnya, mengambil napas dalam, lalu menyerbu sekar Wulan dengan kekuatan penuh. Linggis di tangannya berkilat diterpa cahaya api dari ban terbakar, melayang cepat ke arah kepala Wulan. Tapi Wulan memutar tubuhnya dengan lincah, membuat serangan itu hanya menghantam udara kosong. Dalam sekejap, palu besi di tangannya menghantam gagang linggis dengan bunyi nyaring, memaksa Bargo mundur 2 langkah. "Cepat sekali," gumam Bargo, kaget melihat kecepatan gadis itu. Dia bukan hanya sekadar berani, tapi juga punya gerakan yang sulit ditebak. Amarah membuncah di dada Bargo, membuatnya menyerang membabi buta. Namun, setiap pukulan dan tendangan yang ia layangkan selalu berakhir dengan benturan keras pada palu atau lengan Wulan yang sekeras baja. Wulan tidak hanya bertahan. Pada satu kesempatan, ia maju menyerang dengan hentakan kaki ke tanah yang membuat getaran halus terasa. Pukulan palu besinya diarahkan ke perut Bargo, memaksa preman itu meringis dan terhuyung. Meski begitu, Bargo masih berdiri, menatap Wulan dengan tatapan kebencian bercampur rasa kagum. "Apa lo cewek atau iblis?" teriaknya, sambil meludahkan darah di bibirnya. Suara benturan logam dan aspal memecah malam. Anak buah Bargo berusaha membantu, tapi Wulan mengibaskan tangannya dengan gerakan cepat, memutar palu hingga menciptakan dentuman keras yang membuat mereka ciut. "Jangan ikut campur kalau kalian masih mau pulang hidup-hidup," katanya dingin. Aura yang terpancar dari Wulan membuat mereka mundur dengan wajah pucat. Bargo, yang mulai kehabisan kesabaran, mencoba teknik serangannya yang paling brutal. Ia berlari dan melompat, mengayunkan linggisnya ke arah kepala Wulan. Tapi Wulan menunduk dan mengunci gerakan Bargo, memelintir tangannya hingga linggis terjatuh ke tanah. Dengan satu putaran, palu besinya menghantam bahu Bargo, membuat preman itu mengerang keras. "Lo pikir lo kuat? Gue nggak akan kalah sama cewek," Bargo meraung, mencoba bangkit. Tapi rasa sakit di bahunya membuat tubuhnya goyah. Ia terpaku pada mata Wulan yang dingin seperti batu, seolah gadis itu bukan manusia biasa. "Gue kasih lo satu kesempatan terakhir. Minggir, dan jangan pernah ganggu siapapun lagi di jalan ini," ucap Wulan. Namun, gengsi Bargo terlalu besar. "Nggak ada yang bisa ngatur gue di jalan gue sendiri," teriaknya, kembali mengambil linggis dan bersiap menyerang lagi. Malam itu, pertarungan bukan hanya tentang kekuatan,
tapi juga tentang harga diri Bargo yang mulai terancam runtuh oleh sosok gadis misterius ini. Para sopir truk yang menonton dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu, bentrokan ini belum berakhir. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbisik, yakin bahwa gadis ini pasti memiliki ilmu kesaktian. Dari sorot mata Wulan, seolah ada rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Dan semua orang bisa merasakan bahwa pertarungan berikutnya akan jauh lebih mematikan. Bargo terhuyung mundur, napasnya terengah-engah. Bahunya terasa sakit seperti retak dihantam palu besi milik Sekar Wulan. Namun, ada hal yang membuatnya lebih terguncang daripada rasa sakit. Gadis itu sama sekali tak terluka meski berkali-kali ia hantam dengan linggis. Bahkan kulitnya seolah kebal terhadap pukulan sekuat apapun. Apa lo manusia beneran? Tanya Bargo dengan suara tercekat, matanya melebar penuh curiga. Sekar Wulan menatapnya tanpa ekspresi. Aku manusia, tapi aku membawa warisan dari orang tuaku, ilmu yang hanya diberikan untuk melindungi orang-orang lemah dari keserakahan seperti kalian. Jawabnya pelan, namun setiap katanya seperti menggema di telinga semua orang yang menyaksikan. Para sopir truk yang menonton dari kejauhan saling pandang, seolah mendengar sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Ilmu, lo pikir gue percaya sama tahayul? Bargo berusaha menertawakan perkataan Wulan, tapi suaranya bergetar. Dalam lubuk hatinya, dia mulai merasa takut. Linggis yang biasanya membuat orang gentar, malam ini justru terasa seperti sepotong besi tak berguna di tangannya. Ajian Pancasona, ucap Wulan lirih, tapi dengan nada tegas. Itulah ilmu yang kupelajari dari guru di Gunung Dempo. Setiap kali aku jatuh, tubuhku akan bangkit kembali. Setiap luka akan sembuh dalam sekejap. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, Bargo. Kilatan aneh muncul di mata Wulan, membuat semua orang di sekitar merinding. Bargo mundur setapak, kakinya terasa berat. Dalam hidupnya sebagai preman jalanan, dia sudah menghadapi banyak lawan, tapi belum pernah bertemu orang seperti Wulan. Ajian Pancasona, gumamnya, seperti baru mendengar nama yang asing namun penuh ancaman. Anak buah Bargo mulai gelisah. Bos, cewek ini nggak wajar, mungkin benar dia punya kesaktian, bisik salah satu dari mereka. Tapi Bargo menatapnya dengan marah, menolak untuk terlihat lemah di depan gadis itu. Diam lo, jangan bikin gue makin malu. Sekar Wulan melangkah maju, setiap langkahnya terdengar mantap di aspal yang retak. Ini peringatan terakhir, Bargo. Mundur, sebelum kekerasan ini berakhir lebih buruk untukmu, ucapnya dengan nada yang begitu tenang namun menggetarkan hati. Bargo menggeram, tapi di dalam dadanya ada rasa gentar yang sulit disembunyikan. Kita lihat sekuat apa ilmu lo, cewek, katanya, mencoba menutupi rasa takut dengan kemarahan. Malam itu, di jalan lintas Lampung Timur yang sunyi, pertarungan antara gengsi, kekuatan, dan kesaktian akan segera memasuki babak yang lebih berbahaya. Bargo berteriak lantang, suara raungannya menggema di antara pepohonan. Kalian semua, hajar dia, jangan biarkan cewek ini sombong di depan kita. Teriaknya sambil menunjuk Sekar Wulan. Anak buahnya yang tadinya ragu kini bergerak serempak, membawa balok, rantai, dan bahkan pisau lipat. Mereka menyerbu seperti gerombolan serigala kelaparan, yakin jumlah mereka cukup untuk merobohkan satu wanita. Sekar Wulan berdiri tenang, seolah tubuhnya tak terguncang sedikitpun. Mata dinginnya memandangi satu persatu lawan yang mendekat. Begitu serangan pertama datang, Wulan memutar tubuhnya dengan gesit, palu besinya berputar cepat memukul balok kayu hingga patah. Suara dentumannya menggelegar di tengah malam, membuat sebagian anak buah Bargo mundur sejenak dengan mata terbelalak. Gila, dia cewek apa petir, teriak salah satu preman yang mencoba mendekat, namun dipukul mundur dengan satu hentakan palu ke dadanya. Tubuhnya terlempar ke pinggir jalan seperti karung kosong. Wulan bergerak tanpa ragu, setiap pukulan dan tendangannya terarah, membuat dua orang lainnya jatuh tak sadarkan diri hanya dalam hitungan detik. Bargo melihat anak buahnya satu persatu tumbang, rasa malu membakar dadanya. Jangan mundur, bodoh. Lawan dia cuma satu orang, teriaknya, tapi kata-katanya tak mampu memadamkan ketakutan yang mulai menjalari anak buahnya. Mereka sadar, gadis ini bukan sekadar sopir biasa, ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya seperti kebal dari rasa sakit. Salah satu anak buah nekat menusuk Wulan dengan pisau, namun Sekar hanya menoleh sekilas. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pisau itu dengan tangan kosong, lalu mematahkan bilahnya seolah terbuat dari kayu.
Aku sudah bilang, berhenti. Kalau tidak, kalian sendiri yang akan hancur, ucapnya dengan suara datar, tapi penuh ancaman. Para sopir truk yang menonton dari kejauhan tak bisa menahan rasa takjub. Mereka mulai berbisik-bisik, itu pasti ajian Pancasona, katanya yang punya ajian itu nggak bisa mati. Bisik seorang sopir tua dengan wajah pucat. Cerita tentang Wulan mulai menyebar bahkan sebelum pertarungan ini usai. Bargo mulai gemetar, bukan karena lelah, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia akui. Ajian atau bukan, gue nggak peduli, gue penguasa jalan ini, gue nggak akan kalah, teriaknya sambil berlari ke arah Wulan dengan linggis terangkat. Namun, Wulan menyambutnya dengan tatapan tenang, memukul linggis itu dengan kekuatan penuh hingga terpelanting ke udara. Bargo, kau terlalu sombong, dan kesombonganmu akan jadi kehancuranmu, kata Wulan pelan. Malam itu, di tengah suara retakan aspal dan jeritan preman yang kesakitan, jalan lintas Lampung Timur menjadi panggung pertempuran antara keserakahan dan keadilan. Dan Sekar Wulan berdiri sebagai sosok yang tampak tak tergoyahkan. Di tengah jalanan yang kembali sunyi, Sekar Wulan berdiri tegap dengan napas teratur. Para preman yang tersisa hanya bisa terkapar, sebagian merintih kesakitan, sementara yang lain memilih lari tunggang langgang. Namun di balik tatapan dinginnya, ada bayangan masa lalu yang terus membayangi setiap langkahnya, masa lalu yang penuh luka dan darah. Beberapa tahun lalu, Wulan hanyalah gadis desa biasa di kaki Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Ayahnya, Ki Dirga, adalah seorang pengangkut cengkeh yang terkenal jujur dan pekerja keras. Namun, kejujuran di dunia yang keras sering menjadi kelemahan. Suatu malam, ayahnya diserang oleh sekelompok preman di jalan lintas. Muatan cengkehnya dirampas, dan tubuhnya ditemukan terkapar tanpa nyawa di pinggir jalan. Kematian ayahnya membuat Wulan hancur. Di saat kesedihan menelannya, muncul seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang dikenal sebagai Ki Jagapati, seorang guru silat dan pengamal ajian kuno. Dunia ini tak akan berhenti menindas orang lemah. Jika kau ingin melindungi yang tersisa, kau harus lebih kuat dari mereka, kata Ki Jagapati saat pertama kali menemui Wulan di pemakaman ayahnya. Sejak saat itu, Wulan mengasingkan diri ke lereng Gunung Dempo. Bertahun-tahun ia berlatih di bawah asuhan Ki Jagapati, menguasai jurus-jurus mematikan dan ajian Pancasona, ilmu kebangkitan yang membuat tubuhnya tidak bisa ditaklukkan dengan cara biasa. Setiap tetesan darah dalam latihan menjadi harga yang ia bayar untuk kekuatan yang kini membuat para preman gentar. Namun, ajian Pancasona bukan sekadar kesaktian fisik. Ilmu itu menuntut keteguhan hati, kesabaran, dan niat yang murni. Pancasona hanya akan melindungi orang yang berjuang untuk kebenaran. Gunakan untuk menegakkan keadilan, bukan kesombongan, pesan Ki Jagapati yang selalu terngiang di telinga Wulan. Malam ini, ketika ia menghadapi Bargo Rimba dan gengnya, semua kenangan itu kembali menyeruak. Dalam sosok Bargo, Wulan melihat bayangan orang-orang yang merenggut nyawa ayahnya, preman yang merasa jalanan adalah milik mereka sendiri. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi merasakan sakit yang kurasakan, gumam Wulan dalam hati, menatap Bargo yang masih berusaha berdiri. Para sopir truk yang menyaksikan kejadian itu tak tahu apa yang ada di pikiran gadis itu. Yang mereka lihat hanyalah seorang wanita muda yang berdiri layaknya batu karang di tengah badai. Mereka tak tahu bahwa di balik kekuatan itu, Wulan membawa luka lama yang tak pernah sembuh, luka yang kini menjadi bahan bakar untuk keberaniannya. Di kejauhan, suara truk-truk lain mulai terdengar. Jalan lintas Sumatera yang gelap kini menjadi saksi lahirnya legenda baru. Sekar Wulan bukan lagi sekadar sopir, melainkan penantang takdir yang siap menghadapi siapapun yang mencoba menindas di jalanan. Dan malam ini, Bargo Rimba akan menjadi ujian pertamanya. Bargo Rimba terduduk di atas aspal yang dingin, dengan wajah penuh amarah bercampur rasa malu. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan kehancuran harga dirinya malam itu. Di depan anak buahnya, ia dipermalukan oleh seorang gadis. Sialan, cewek itu berani mempermainkan gue. Geramnya dengan suara serak. Anak buahnya, yang sebagian besar sudah babak belur, mencoba membujuknya untuk mundur. Bos, dia bukan orang biasa. Kita nggak bakal bisa menang lawan dia. Mending kita pergi dulu, cari cara lain, ucap salah seorang dengan nada takut. Namun, ucapan itu hanya membuat Bargo semakin murka. Ia menamparkan anak buahnya hingga jatuh tersungkur. Diam, lo pikir gue bakal kabur kayak pengecut?
Nama gue Bargo Rimba, gue penguasa jalan lintas ini. Sekar Wulan hanya berdiri dengan ekspresi datar. Sorot matanya memandang Bargo seperti seseorang yang sudah tidak ada nilainya. Kau sudah kalah, Bargo. Jangan ulangi kesalahanmu. Aku tak ingin ada darah lagi malam ini, katanya dengan nada tenang, tapi justru membuat Bargo semakin merasa direndahkan. Lo pikir gue bakal berhenti di sini? Hah? Gue janji, cewek gue bakal bikin lo nyesel pernah lahir. Bargo berteriak dengan suara menggema di tengah jalanan. Ia memandang Wulan dengan tatapan penuh dendam, seolah berjanji pada dirinya sendiri untuk menghancurkan gadis itu suatu hari nanti. Wulan tidak menjawab ancaman itu. Ia kembali naik ke truknya, menyalakan mesin, dan melaju perlahan meninggalkan lokasi. Para sopir truk yang menonton dari kejauhan hanya bisa menatap takjub, sebagian ada yang bersorak pelan. Sosok Wulan sudah berubah menjadi legenda malam itu, seorang wanita yang menantang tirani Bargo Rimba di jalannya sendiri. Bargo mengepalkan tangan dengan gemetar. Gue nggak akan diem, kalau ilmu cewek itu bikin dia kebal, gue bakal cari ilmu yang lebih sakti dari itu. Gue bakal belajar ajian yang bisa bikin dia tunduk, katanya dengan gigi terkatup rapat. Mata Bargo menyala dengan tekad gila, seakan dendam sudah menjadi satu-satunya alasan ia untuk bertahan. Di tengah kegelapan malam, Bargo memandang ke arah hutan di kejauhan. Ia teringat rumor tentang seorang dukun tua yang tinggal di pedalaman Lampung Timur, seorang yang katanya bisa memberikan ajian mematikan bagi siapapun yang berani membayar harganya. Kalau itu yang harus gue lakukan, gue bakal lakonin. Gue bakal jadi lebih kuat, gumamnya. Malam itu, dendam Bargo Rimba lahir. Bagi Sekar Wulan, kejadian ini mungkin hanya satu persinggahan dalam hidupnya. Namun bagi Bargo, ini adalah permulaan. Permulaan dari pencarian gelap yang akan membawanya pada kekuatan mematikan untuk menghancurkan gadis yang sudah mempermalukannya. Beberapa hari setelah kekalahannya, Bargo Rimba menghilang dari jalur lintas Sumatera. Para sopir truk bertanya-tanya kemana preman paling kejam itu pergi, sementara kabar tentang seorang gadis bernama Sekar Wulan terus menyebar. Di balik heningnya malam, Bargo memulai perjalanan penuh amarah menuju pedalaman hutan Lampung Timur, mengikuti kabar angin tentang seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu hitam mematikan, Kisanggabuana. Langkah Bargo semakin berat saat memasuki hutan lebat yang sunyi. Udara terasa pekat, seperti dipenuhi energi gelap. Di bawah rembulan pucat, ia akhirnya menemukan sebuah gubuk reyot berdiri di tengah hutan, dengan bau dupa menyengat yang keluar dari celah dinding bambu. Dari dalam gubuk, suara serak yang menyeramkan terdengar. Aku sudah menunggu kedatanganmu, Bargo Rimba. Bargo tersentak. Ia belum mengetuk pintu, bahkan belum menyebut namanya. Kau tahu siapa aku? Tanyanya, suaranya bercampur rasa penasaran dan gentar. Dari balik kegelapan, muncul sosok kurus tua dengan mata merah menyala, wajahnya penuh keriput dan bekas luka. Aku tahu kau kalah dari seorang wanita. Kau ingin kekuatan untuk mengalahkannya, bukan? Benar, jawab Bargo dengan nada penuh dendam. Aku mau jadi yang terkuat. Aku nggak mau dipermalukan lagi. Kisanggabuana tersenyum tipis, senyuman yang terasa lebih menyeramkan daripada tatapan tajam. Kekuatan selalu punya harga. Ajian Balapati bisa memberimu kekuatan mematikan, ilmu yang bisa meremukkan tubuh kebal sekalipun. Tapi kau harus menyerahkan sebagian jiwamu. Tanpa ragu, Bargo mengangguk. Gue nggak peduli harga apapun. Yang penting gue bisa hancurin cewek itu, serunya. Dukun tua itu mengangguk, lalu mulai menyalakan dupa, memanggil bayangan-bayangan gaib dengan mantra kuno yang menggema di hutan. Udara mendadak dingin, dan suara bisikan aneh terdengar di telinga Bargo, seperti ratusan arwah lapar yang memanggil namanya. Kisanggabuana memerintahkan Bargo duduk bersila di tengah lingkaran api kecil. Rasakan panas ini, Bargo. Biarkan amarahmu jadi bahan bakar. Balapati adalah ilmu maut, tapi jika hatimu ragu, api ini akan membakar jiwamu sampai mati, katanya. Bargo memejamkan mata, membiarkan rasa sakit dan panas membakar kulitnya, namun ia tak bergerak. Dendam pada Wulan membuatnya bertahan. Api di lingkaran mendadak berubah menjadi biru kehijauan, tanda bahwa ritual berhasil. Bargo membuka matanya, dan di kedua bola matanya terlihat kilatan gelap. Tangannya terasa lebih berat tapi penuh kekuatan. Ilmu ini akan membuat pukulanmu jadi racun. Sekali kena, orang akan merasakan kematian yang lambat, kata Kisanggabuana dengan suara dingin. Bargo berdiri,
merasakan energi baru mengalir di tubuhnya. Wajahnya yang penuh luka kini dipenuhi senyum kejam. "Sekar Wulan, tunggu saja. Gue bakal datang, dan kali ini, lo yang bakal gue kubur hidup-hidup," gumamnya. Suaranya terdengar seperti raungan iblis di kegelapan hutan. Sekar Wulan baru saja menurunkan muatan cengkeh di gudang penyimpanan sebuah desa kecil di perbatasan Lampung Timur ketika kabar buruk datang. Seorang sopir truk mendekat dengan wajah pucat. "Mbak, Bargo rimba kembali," katanya. Dia cari Mbak. Dia udah nggak sama kayak dulu, matanya, auranya, kayak setan. Ucapnya dengan suara bergetar. Wulan terdiam. Ia tahu kekalahan tidak pernah bisa diterima oleh pria seperti Bargo. Dia sudah memilih jalan gelap, gumam Wulan dalam hati. Ia menatap langit malam yang berawan, merasakan hawa aneh yang menggetarkan angin. "Jika dia datang, aku akan siap menyambutnya," bisiknya pelan. Malam itu, di sebuah tikungan jalan lintas Sumatera yang terkenal rawan, bayangan Bargo muncul. Tubuhnya tampak lebih kekar, dan kedua matanya berkilat merah seperti bara. Dari tangannya memancar aura gelap, seolah-olah ada api hitam yang berputar mengelilingi dirinya. Anak buahnya yang tersisa berdiri di belakangnya, namun mereka sendiri tampak takut mendekati bos mereka yang sudah berubah menyeramkan. "Sekar Wulan, keluar dan hadapi gue," teriak Bargo dengan suara bergemuruh yang memecahkan kesunyian malam. Suara itu begitu kuat hingga burung-burung malam terbang berhamburan dari pepohonan. Para sopir yang mendengar dari kejauhan merinding ketakutan, banyak yang memilih mundur karena merasakan hawa kematian di udara. Tak lama kemudian, truk hijau Wulan muncul dari kegelapan. Ia menghentikan kendaraannya beberapa meter dari Bargo, lalu turun dengan langkah mantap. "Bargo, kau sudah jauh dari manusia. Apa yang kau lakukan pada dirimu?" ucapnya dengan nada dingin, namun ada sedikit nada iba di dalamnya. Bargo tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar seperti lolongan setan. "Gue udah nggak butuh jadi manusia biasa. Gue punya kekuatan balapati sekarang. Lo nggak bakal bisa kabur, Wulan. Malam ini, lo yang akan gue jatuhin ke tanah," teriaknya, sambil memukulkan tangannya ke aspal hingga retak. Wulan menghela napas, matanya menyipit. "Kalau itu pilihanmu, maka aku tidak akan mundur. Ajian Pancasona akan menjadi penghalang untuk keserakahanmu," katanya. Aura energi putih perlahan keluar dari tubuh Wulan, membuat tubuhnya tampak bercahaya di bawah redupnya bulan. Pertarungan mereka kini bukan lagi sekadar fisik, melainkan benturan dua kekuatan sakti, balapati melawan Pancasona. Bargo mendengus. "Kita lihat, siapa yang lebih kuat." Dalam sekejap, ia menerjang dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan tinjunya yang dilapisi energi gelap. Wulan bergerak menghindar, dan benturan pertama antara mereka membuat aspal pecah, suara dentumannya menggelegar seperti petir di malam gelap. Pertarungan mematikan pun dimulai. Pertarungan di jalan lintas malam itu menjadi tontonan langka. Hantaman pertama Bargo, yang dilapisi ajian balapati, menghancurkan aspal hingga menimbulkan lubang kecil. Udara di sekitar mereka bergetar, membuat para sopir truk yang menonton dari kejauhan terpaksa mundur karena rasa takut. "Ajian balapati, hanya mendengar namanya saja aku sudah merasa ngeri," gumam seorang sopir tua sambil menutup mulutnya. Sekar Wulan berdiri dengan tegak, sorot matanya memancarkan cahaya putih samar. "Bargo, kau sudah menjual jiwamu demi dendam. Balapati akan memakanmu dari dalam," ucapnya dengan nada tegas. Namun, Bargo hanya menertawakan peringatannya, suaranya menggema seperti lolongan setan. "Jangan ceramah sama gue, cewek. Malam ini gue akan jadi legenda yang ngebunuh pemilik ajian Pancasona." Serangan Bargo berikutnya datang cepat, tangannya berlapis energi gelap yang mengalir seperti asap pekat. Wulan memutar tubuhnya, menghindar dengan lincah, lalu memukul dada Bargo dengan palu besi. Namun, bukannya mundur, Bargo justru menahan pukulan itu dengan telapak tangannya. "Gue udah nggak takut sama besi lo, Wulan. Balapati bikin tubuh gue keras kayak batu, tapi lebih ganas dari racun," raungnya. Wulan mengerutkan kening. Ia tahu balapati bukan ajian biasa. "Kalau begitu, aku harus mengeluarkan kekuatan sejati Pancasona," gumamnya. Dalam sekejap, tubuhnya memancarkan cahaya putih terang. Luka kecil di lengannya sembuh seketika, dan aura Pancasona mengelilingi tubuhnya seperti perisai yang tak terlihat. Para sopir yang menonton hanya bisa terdiam, kagum sekaligus takut pada pemandangan itu. Benturan berikutnya membuat bumi terasa bergetar.
Tinju Bargo yang penuh energi balapati menghantam palu Wulan. Percikan api muncul dari benturan keras itu, sementara suara dentumannya terdengar hingga puluhan meter jauhnya. Beberapa anak buah Bargo yang bersembunyi di kejauhan sampai menutup telinga mereka karena suara itu begitu mengguncang. "Lo kuat, tapi belum cukup untuk jatuhin gue," teriak Bargo sambil kembali menyerbu. Wulan menyambutnya dengan tatapan tajam, memutar tubuhnya, lalu menghantamkan palu ke tanah. Dalam sekejap, aspal di sekitar mereka retak, dan energi pancasona membuat tubuh Bargo terdorong mundur sejauh 5 meter. "Bargo, dengarkan aku. Setiap kali kau menggunakan balapati, energi gelap itu akan melahap jiwamu sendiri," teriak Wulan. Namun, Bargo tidak peduli. Mata merahnya semakin menyala, tanda bahwa ia sudah kehilangan kendali atas dirinya. "Gue nggak peduli hidup gue. Yang penting lo jatuh di kaki gue malam ini." Pertarungan semakin brutal. Udara terasa berat, seolah dua kekuatan besar sedang memperebutkan ruang di alam nyata. Jalan lintas Lampung Timur menjadi saksi, di mana dua ajian legendaris kini saling beradu, menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam duel mematikan ini. Bargo berdiri terhuyung-huyung, napasnya semakin berat. Di balik kekuatan luar biasa yang mengalir di tubuhnya, ada rasa panas membakar yang merayap di setiap urat nadinya. Ajian balapati, yang awalnya memberinya kekuatan, kini terasa seperti racun yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. "Kenapa, tubuh gue panas banget?" gumamnya dengan suara serak, matanya memerah semakin liar. Sekar Wulan melihat perubahan itu dengan sorot mata penuh kewaspadaan. "Bargo, aku sudah bilang, balapati adalah ajian terkutuk. Semakin lama kau menggunakannya, semakin cepat tubuhmu hancur," ucap Wulan dengan nada tegas. Tapi peringatan itu hanya memicu amarah Bargo. "Diam lo, cewek, gue nggak peduli. Gue harus menang." Bargo menyerang dengan kekuatan penuh, tinjunya menghantam palu Wulan dengan ledakan energi gelap yang memekakkan telinga. Namun, tubuh Bargo sendiri terpental ke belakang. Darah segar menetes dari mulutnya, tetapi ia tertawa seperti orang gila. "Hahaha, lo kira gue bakal jatuh cuma gara-gara ini? Gue belum kalah." Wulan menghela napas panjang. Aura pancasona di tubuhnya semakin bersinar, seolah merespons niatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. "Aku tidak ingin membunuhmu, Bargo. Tapi kalau kau terus melawan, balapati itu sendiri yang akan membunuhmu." Kata-kata itu terdengar seperti vonis yang menggetarkan hati semua orang yang menyaksikan. Para sopir truk yang menonton dari jauh mulai panik. "Lihat tuh, mata Bargo udah kayak terbakar. Kayaknya dia nggak bisa lama lagi," teriak seorang sopir dengan wajah pucat. Beberapa dari mereka bahkan bersiap untuk lari, takut kalau pertarungan itu meledak menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Bargo kembali maju, tapi kali ini tubuhnya terasa berat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di aspal. "Kenapa, badan gue nggak kuat?" gumamnya. Sekar Wulan hanya memandangnya dengan tatapan iba. "Kekuatan yang kau pakai terlalu besar untuk tubuhmu. Balapati memakan hidupmu, Bargo." Dalam sekejap, Wulan bergerak cepat. Ia menangkis pukulan Bargo, memutar tubuhnya, lalu menghantam dada Bargo dengan palu besi. Dentumannya keras, membuat tubuh Bargo terlempar ke belakang, menghantam tanah hingga aspal retak. Preman itu mengerang, darah semakin banyak mengalir dari mulutnya. Namun meski tubuhnya hampir roboh, sorot mata Bargo masih penuh dendam. "Gue nggak akan kalah," bisiknya dengan suara serak. Wulan menatapnya dalam diam, menyadari bahwa pertarungan ini belum benar-benar usai. Malam itu, duel mereka memasuki titik paling berbahaya. Sekar Wulan berdiri tegak di bawah rembulan pucat, palu besinya bergetar pelan di tangannya. Tatapannya menajam, melihat Bargo yang berusaha bangkit meski tubuhnya sudah hampir hancur. "Aku tak bisa membiarkanmu terus seperti ini," ucap Wulan lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dalam hati, ia tahu ajian pancasona hanya bisa dilawan dengan ketenangan, tapi kali ini ia harus mengeluarkan kekuatan puncak agar Bargo tak lagi menjadi ancaman. Bargo terhuyung, wajahnya penuh darah, namun matanya tetap menyala merah. "Lo pikir, lo bisa menghentikan gue? Pancasona lo nggak ada apa-apanya lawan balapati gue," teriaknya dengan suara serak. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan aura hitam pekat, membuat udara di sekitar terasa berat. Gurat-gurat hitam muncul di kulitnya, tanda balapati mulai memakan jiwa dan raganya. Wulan menghela napas panjang, lalu menutup mata.
Ia mulai menggumamkan mantra kuno yang diajarkan Ki Jagapati. Aura putih Pancasona meledak dari tubuhnya, membentuk lingkaran cahaya di tanah, seolah bumi merespons kekuatan suci itu. Para sopir truk yang menonton dari kejauhan terkesima, beberapa bahkan menutup wajah mereka karena silau. "Astaga, dia benar-benar bukan orang biasa," bisik salah satu sopir dengan suara bergetar. Bargo meraung marah melihat cahaya itu. "Berhenti berlagak, gue bakal hancurin lo." Ia berlari secepat kilat, tinjunya yang dilapisi energi hitam siap menembus pertahanan Wulan. Namun, di detik terakhir, Wulan membuka mata dengan tatapan dingin, mengangkat palu besi ke langit, lalu menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Cahaya Pancasona meledak, menghempaskan Bargo ke udara seperti boneka. Benturan itu begitu keras hingga tubuh Bargo menghantam aspal dan menciptakan kawah kecil. Suara raungan Bargo bergema, tapi tidak lagi terdengar mengancam, melainkan penuh rasa sakit. "Apa ini, kekuatan Pancasona?" gumamnya, napasnya terengah-engah, darah mengalir deras dari mulutnya. Wulan maju selangkah, aura Pancasona masih berputar di sekelilingnya seperti pusaran energi. "Ajian Pancasona adalah kekuatan hidup, bukan kematian. Kau takkan bisa melawannya dengan kegelapan, Bargo," ucapnya. Kata-kata itu terdengar bagai suara petir yang memecahkan keangkuhan Bargo. Bargo mencoba bangkit, tapi kakinya gemetar. Balapati kini benar-benar memakan tubuhnya. Setiap urat di tangannya berdenyut sakit, seolah tulangnya meleleh dari dalam. "Gue nggak mau kalah," gumamnya, tapi suaranya terdengar seperti bisikan lemah. Sekar Wulan mengangkat palu untuk terakhir kalinya. "Kau masih punya kesempatan, Bargo. Akhiri ini sebelum hidupmu habis dimakan dendam." Namun, dari sorot mata Bargo, Wulan tahu bahwa pria itu terlalu keras kepala untuk berhenti. Pertarungan mereka baru saja mencapai puncaknya. Bargo memaksakan dirinya untuk berdiri. Tubuhnya bergetar hebat, darah menetes dari setiap sudut luka di tubuhnya, namun mata merahnya masih dipenuhi amarah. "Gue nggak akan mati di sini. Gue harus buktikan kalau gue raja jalanan," raungnya dengan suara parau. Energi Balapati kembali menyelimuti tubuhnya, meski kali ini aura gelap itu terlihat lebih liar dan tak terkendali. Sekar Wulan menggeleng perlahan, rasa iba menyelinap di balik tatapan tajamnya. "Bargo, tubuhmu sudah diambang kehancuran. Setiap detik kau bertahan dengan Balapati, hidupmu terkuras," katanya dengan suara tegas. Tapi peringatan itu justru membuat Bargo tertawa keras, meski tawa itu disertai batuk darah. "Biarin, kalau gue mati, gue bakal tarik lo ke neraka bareng gue." Dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, Bargo menyerang. Tinju yang dilapisi energi hitamnya menghantam udara, menimbulkan gelombang tekanan yang membuat batu dan kerikil terlempar. Wulan menangkis, tapi setiap benturan dengan energi Balapati terasa seperti petir menyambar. Palu besinya bergetar hebat, seolah merasakan amukan energi gelap itu. Para sopir yang menonton dari kejauhan teriak panik. "Gila, kayak dua petir yang lagi beradu," teriak salah satu sopir sambil mundur. Beberapa di antara mereka bahkan menutup mata, tak sanggup melihat duel yang kini berubah menjadi perang antara terang dan gelap. Jalanan di sekitar mereka pecah, retak seperti habis diguncang gempa. Wulan mulai terdesak. Meski Pancasona memberinya ketahanan luar biasa, setiap benturan dengan Balapati menimbulkan tekanan yang menguras energi rohaninya. "Aku harus mengakhirinya sekarang," gumamnya. Wulan menutup mata sejenak, merasakan aliran energi Pancasona dari pusat jiwanya, lalu mengangkat palu besinya tinggi-tinggi. Bargo melihat celah itu dan mengerahkan semua sisa tenaganya. "Mati lo, Wulan!" teriaknya sambil melompat, tinjunya menyala pekat bagai bara neraka. Namun di detik itu juga, Wulan melepaskan serangan puncak Pancasona. Palu besinya menghantam dengan cahaya putih menyilaukan, bertubrukan langsung dengan tinju Bargo. Dentuman keras mengguncang udara, seperti ledakan petir di tengah malam. Tubuh Bargo terlempar jauh, menghantam aspal hingga tercipta retakan besar. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Aura Balapati yang tadi menyelimuti tubuhnya kini memudar, digantikan oleh asap hitam tipis yang keluar dari pori-porinya. "Tidak, gue nggak bisa kalah," ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Sekar Wulan berjalan mendekat, memandang lawannya yang kini tergeletak tak berdaya. "Dendam hanya akan membakar dirimu sendiri, Bargo. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang hidupmu yang kau buang sia-sia," ucap Wulan dengan nada berat. Namun, dari mata Bargo,
Wulan melihat ada bara dendam yang belum sepenuhnya padam. Sekar Wulan berdiri di atas tubuh Bargo yang terkapar. Napas preman itu tersengal, darah terus mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Aura balapati yang tadi begitu menakutkan kini tinggal sisa asap hitam yang perlahan memudar. "Habis sudah kekuatanmu," bisik Wulan lirih. Namun, di dalam hatinya, ada pergulatan besar. Apakah ia harus menghabisi nyawa pria ini demi mencegah ancaman di masa depan, ataukah memberinya kesempatan untuk menebus semua kesalahannya? Bargo menatap Wulan dengan mata merah yang mulai meredup. "Bunuh gue kalau lo mau, gue nggak peduli," suaranya serak, bercampur dengan batuk darah. Namun, di balik kata-katanya, Wulan merasakan ada ketakutan yang tersisa. Ketakutan bukan pada kematian, tapi pada kekosongan setelah semua dendamnya gagal terwujud. Para sopir truk berdiri jauh di belakang, berbisik-bisik penuh rasa cemas. "Kalau cewek itu bunuh Bargo, semua anak buah Bargo bakal dendam," ucap salah satu sopir. "Tapi kalau Bargo dibiarkan hidup, siapa tahu dia balas dendam lagi," balas sopir lain. Semua mata tertuju pada Wulan, menunggu keputusan yang mungkin akan mengubah nasib jalan lintas Sumatera. Wulan menggenggam palu besinya lebih erat. Hatinya bergolak. Ia teringat pesan Ki Jagapati, kekuatan sejati bukanlah pada menghancurkan musuh, tetapi pada kemampuan untuk memutus lingkaran kebencian. Kata-kata itu menggema di pikirannya, membuat langkahnya terhenti. "Bargo, aku tidak akan membunuhmu. Aku bukan seperti dirimu," ucapnya dengan suara tegas. Mata Bargo melebar, ada keterkejutan di sana, mungkin juga rasa malu. "Kenapa, lo nggak habisin gue?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Wulan menunduk, menatapnya tajam. "Karena aku ingin kau merasakan bagaimana hidup dengan menanggung dosa-dosamu. Kalau kau ingin berubah, ini kesempatanmu. Tapi kalau kau kembali ke jalan yang sama, aku takkan ragu menghentikanmu selamanya." Suasana menjadi hening. Angin malam berhembus pelan, mengibaskan rambut Wulan yang basah oleh keringat. Para sopir truk menatap dengan mata kagum. Di depan mereka bukan hanya seorang wanita tangguh, tapi seseorang yang berjiwa besar, mampu menahan amarah meski punya kekuatan untuk menghancurkan. Bargo hanya terbaring, matanya berkaca-kaca. Entah karena rasa sakit atau rasa malu, ia tidak lagi bicara. Dalam diam, Wulan berbalik, melangkah menuju truknya dengan tenang. Cahaya pancasona di tubuhnya perlahan meredup, seolah menyatu kembali dengan jiwanya yang damai. Namun jauh di dalam hatinya, Wulan tahu ini belum berakhir. Bargo mungkin hidup, tapi dendam dan kebencian bisa muncul kapan saja. Dan bila itu terjadi, ia harus siap untuk menghadapi gelombang kegelapan berikutnya. Bargo dibawa pergi oleh dua anak buahnya yang tersisa. Tubuhnya hampir tak berdaya, setiap langkah terasa seperti siksaan. "Bos, kita harus bawa lo ke tempat aman. Luka lo parah banget," ucap salah satu anak buahnya dengan wajah cemas. Bargo hanya terdiam, matanya kosong menatap gelapnya langit. Namun di dalam kepalanya, suara dendam berteriak, membakar amarah yang belum padam. Dalam perjalanan, Bargo menggertakkan gigi. "Gue nggak bakal berhenti di sini," gumamnya lirih, hampir seperti bisikan setan. Anak buahnya saling berpandangan, khawatir dengan kondisi bos mereka. Balapati telah merusak tubuh Bargo dari dalam, membuatnya pucat dan kelelahan, tetapi api kebenciannya terhadap Sekar Wulan malah semakin berkobar. Di sisi lain, Sekar Wulan duduk di dalam truknya yang kini diam di tepi jalan. Tangannya menggenggam kemudi erat, sementara pikirannya melayang pada pertarungan yang baru saja terjadi. "Apa aku benar membiarkannya hidup?" bisiknya pada diri sendiri. Aura pancasona di dalam dirinya terasa bergetar, seolah mengingatkannya pada bahaya yang belum berakhir. Wulan memejamkan mata, teringat wajah Ki Jagapati yang selalu memberinya nasihat. "Memaafkan musuhmu adalah keberanian, tapi jangan pernah lengah. Setiap kebaikan bisa menjadi kelemahan jika tak diimbangi dengan kewaspadaan." Kata-kata itu membuat Wulan sadar bahwa Bargo mungkin takkan berhenti hanya karena ia dimaafkan. Di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan, Bargo berbaring di atas tikar lusuh. Nafasnya berat, setiap hembusan terasa seperti duri menusuk paru-parunya. Ki Sanggabuana, sang dukun, datang menatapnya dengan senyum tipis. "Kau memaksa dirimu terlalu jauh, Bargo. Balapati itu bukan untuk orang dengan hati penuh amarah. Kalau kau tidak mengendalikan dirimu, ajian itu akan memakan nyawamu." "Gue nggak peduli," jawab Bargo dengan suara parau. "Ajian lo belum cukup kuat.
Gue mau lebih kuat dari sekarang. Gue harus bisa hancurin cewek itu. Suaranya penuh obsesi, membuat Ki Sanggabuana menghela napas panjang. Kalau begitu, kau akan butuh lebih dari sekadar balapati. Ada ilmu yang lebih gelap, tapi harganya adalah sisa hidupmu. Bargo tersenyum kejam, meski wajahnya pucat. Gue siap bayar harga itu. Sekar Wulan gak boleh menang. Anak buahnya menatap satu sama lain dengan ketakutan, menyadari bos mereka telah benar-benar masuk ke jalan kegelapan. Malam itu, di bawah langit Sumatera yang mendung, dua takdir yang bertolak belakang mulai beradu. Sekar Wulan berusaha menjaga kedamaian dengan ajian Pancasona, sementara Bargo Rimba semakin tenggelam dalam jurang dendam yang akan membawanya menuju kehancuran. Hujan deras mengguyur Lampung Timur malam itu, membasahi jalan lintas Sumatera yang sepi. Sekar Wulan mengendarai truknya dengan hati gelisah. Ada firasat buruk yang terus mengusik pikirannya. Aura gelap terasa menyelimuti udara, semakin dekat dan semakin menyesakkan. Dia datang, gumam Wulan lirih, merasakan kehadiran Bargo Rimba yang semakin mengerikan. Di tengah kilatan petir, sosok Bargo berdiri tegak di tengah jalan. Tubuhnya kini terlihat berbeda, lebih kurus, namun memancarkan aura hitam yang mencekam. Kedua matanya merah menyala, dan kulitnya tampak dipenuhi guratan-guratan aneh. Sekar Wulan, kali ini, nggak ada ampun. Teriak Bargo, suaranya menggema menembus suara hujan. Sekar Wulan menghentikan truknya, lalu turun dengan palu besi di tangan. Ia menatap Bargo dengan sorot mata yang dalam. Bargo, kau sudah menyerahkan hidupmu pada kegelapan. Kau tidak lagi manusia. Kata-katanya terdengar berat, namun ada nada penyesalan di dalamnya. Bargo tertawa gila, tubuhnya bergetar menahan rasa sakit dari ajian baru yang dikuasainya. Ini harga yang gue bayar buat bisa ngalahin lo. Ilmu balapati cuma permulaan, sekarang gue udah gabungin dengan ajian kala arwah. Satu pukulan gue bisa bikin lo hancur jadi debu. Ia mengepalkan tangan, dan dari telapak tangannya keluar asap hitam pekat yang menimbulkan bau anyir. Wulan merasakan bahaya yang nyata. Ia segera memanggil kekuatan penuh Pancasona, tubuhnya bersinar seperti pelita di tengah kegelapan hujan malam. Aura putihnya menolak energi hitam yang memancar dari tubuh Bargo. Kalau itu pilihanmu, maka aku akan menghentikanmu di sini, meski harus mengorbankan seluruh tenagaku, ucap Wulan dengan tegas. Bargo meraung dan melesat maju, tinjunya mengayun dengan kekuatan mematikan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hangus di aspal. Wulan menangkis dengan palu besinya, dan benturan mereka menciptakan gelombang kejut yang menghantam pohon-pohon di sekitar. Petir di langit terasa seperti ikut mengiringi duel mereka. Hujan semakin deras, menyapu darah yang mengalir di jalan. Bargo mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, kulitnya mengelupas, napasnya semakin berat, tapi amarahnya belum padam. Gue nggak peduli mati, asal lo jatuh duluan, teriaknya sambil memukul dengan kekuatan terakhir. Wulan berteriak lantang, memusatkan seluruh energi Pancasona ke dalam satu serangan. Pamungkas, palu besinya memancarkan cahaya putih menyilaukan, bertubrukan langsung dengan tinju Bargo yang diliputi energi hitam. Ledakan cahaya dan gelap menyatu, mengguncang bumi, hingga malam itu jalur lintas Sumatera menjadi saksi pertarungan paling mematikan yang pernah ada. Ledakan energi antara Pancasona dan kala arwah menciptakan cahaya menyilaukan yang memecah kegelapan malam. Suara dentumannya menggema hingga beberapa kilometer jauhnya, membuat burung-burung malam beterbangan ketakutan. Jalanan retak, tanah bergetar seperti diguncang gempa. Para sopir yang melihat dari jauh hanya bisa berlutut, menutup telinga mereka, dan berdoa agar pertarungan itu segera berakhir. Tubuh Bargo terlempar jauh ke belakang, menghantam batang pohon besar hingga batang itu terbelah. Darah muncrat dari mulutnya, matanya merah namun kini mulai kehilangan cahaya. Kala arwah yang tadi melingkupi tubuhnya tampak mulai menghilang, meninggalkan aura kematian yang pekat. Tidak, gue nggak boleh kalah, bisiknya, tapi suaranya nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. Sekar Wulan berlutut di tanah, napasnya terengah-engah. Tenaga Pancasona yang ia lepaskan barusan hampir menguras seluruh kekuatannya. Tangannya bergetar memegang palu besi, tapi sorot matanya tetap fokus pada Bargo. Sudahlah, Bargo, kegelapan itu sudah menghancurkanmu. Jangan paksa dirimu lagi, ucap Wulan dengan suara yang lebih lembut, tapi penuh ketegasan. Bargo berusaha bangkit dengan susah payah, kedua tangannya merabat tanah yang basah. Namun, setiap kali ia mencoba berdiri,
tubuhnya justru bergetar hebat dan memuntahkan darah. Ajian hitam yang ia gunakan terlalu kuat untuk tubuh manusianya. Perlahan, guratan hitam di kulitnya berubah menjadi luka yang membakar, seperti bara yang memakan dagingnya sendiri. "Wulan, lo menang kali ini," ucap Bargo dengan nada getir. "Tapi gue nggak nyesel. Gue pengen jadi yang terkuat, biar semua orang takut." Kalimatnya terputus, napasnya makin berat. Ada air mata yang bercampur darah di wajahnya, seolah untuk pertama kalinya ia merasa takut, bukan pada lawan, tapi pada kematian. Wulan mendekat perlahan, menatap lawannya yang kini hampir tak bernyawa. Kekuatan tanpa hati hanya akan membawa kehancuran. "Kau masih punya pilihan, Bargo. Berhenti, atau mati ditelan ajian ini," ucapnya. Kata-katanya bagai pisau yang menembus sisa kesombongan di dada Bargo. Dengan sisa tenaga terakhir, Bargo menatap Wulan dalam diam. Ada rasa penyesalan yang samar, tapi juga kelegaan karena akhirnya pertarungan ini mencapai ujungnya. "Kalau ada kehidupan kedua, mungkin gue nggak bakal jadi orang sekejam ini," bisiknya pelan sebelum tubuhnya terkulai lemas di genangan air hujan. Sekar Wulan menatapnya dengan rasa lega sekaligus sedih. Petir terakhir menyambar langit, seolah menandai berakhirnya duel maut ini. Jalan lintas Sumatera kini hening, hanya terdengar suara hujan yang menutup babak panjang dari pertarungan mereka. Jalan lintas timur Sumatera di daerah Lampung Timur malam itu terasa mencekam. Kabut tipis turun dari perbukitan, menutupi sebagian pandangan sopir truk yang melintas. Di sepanjang ruas jalan, cerita tentang para preman jalanan yang kerap menghadang truk pengangkut hasil bumi sudah menjadi rahasia umum. Di antara nama-nama preman itu, satu nama paling ditakuti, Bargo Rimba, pria berperawakan besar dengan wajah penuh bekas luka, yang terkenal karena kekejamannya. Bargo Rimba tidak hanya sekadar memalak. Ia memimpin sekelompok anak buah yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Mereka sering beroperasi di tikungan tajam dekat jembatan tua, tempat jalanan gelap dan jarang dilalui polisi. Para sopir truk sering mengeluh, tapi tak ada yang berani melawan. Bagi mereka, melawan Bargo hanya berarti mencari mati. Malam itu, Bargo duduk di bangku kayu reyot di warung kopi pinggir jalan. Matanya yang tajam mengamati satu persatu truk yang melintas. Setiap truk yang lewat seolah tak lebih dari mangsa empuk. "Malam ini kita cari yang bawa muatan mahal," gumamnya dengan nada serak, membuat dua anak buahnya yang berdiri di sampingnya saling pandang. Mereka tahu, jika Bargo sudah bicara begitu, malam ini akan ada yang bernasib sial. Seorang sopir tua yang baru saja melintas mendatangi warung itu untuk membeli rokok. Begitu melihat Bargo, wajahnya pucat. Dengan cepat, ia membayar rokok dan menunduk dalam-dalam, mencoba menghindari tatapan tajam sang preman. Semua orang di wilayah itu tahu, tatapan Bargo seperti tatapan binatang buas yang siap menerkam mangsa. Bargo tersenyum miring melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Dalam pikirannya, kekuasaan di jalanan ini sudah mutlak di tangannya. "Lihat saja, siapapun yang lewat tanpa izin gue, siap-siap bayar mahal," katanya sambil memukul meja kayu hingga bunyinya menggetarkan warung. Pemilik warung hanya diam, tak berani menegur meski meja nyaris patah. Dari kejauhan, suara mesin truk besar terdengar mendekat, memecah kesunyian malam. Lampu sorot truk itu membelah kabut tipis, membuat bayangan pohon-pohon di pinggir jalan tampak menari-nari. Bargo menoleh, matanya berbinar. "Nah, ini dia yang gue tunggu. Lihat tuh muatan, kayaknya berat. Siap-siap kalian," ujarnya pada anak buahnya, sambil meraih linggis besinya. Para anak buah langsung sigap. Mereka mulai menyalakan api kecil dari ban bekas di tengah jalan sebagai penghalang. Bagi Bargo, semua cara kotor adalah bagian dari bisnis. Satu hal yang ia tidak pernah pikirkan adalah bahwa malam itu, mangsa yang datang bukanlah orang biasa. Truk besar itu dikemudikan oleh seorang gadis muda dengan wajah dingin, yang tampak sama sekali tak gentar melihat kerumunan preman di depan jalannya. Bargo, yang tak pernah menganggap wanita sebagai ancaman, menyeringai puas. "Hahaha, ini pasti gampang banget. Cuma cewek, malam ini kita bakal dapat rezeki besar," katanya sambil berdiri tegap di tengah jalan, menunggu truk itu berhenti. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya malam ini akan menjadi awal dari akhir kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Truk besar berwarna hijau lumut itu berhenti perlahan di depan penghalang ban yang terbakar. Dari balik kaca depan, terlihat seorang gadis muda mengenakan kaos hitam lengan panjang dan celana jeans lusuh.
Rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya dingin dan penuh percaya diri. Sekilas, ia tampak seperti seorang sopir biasa, tetapi sorot matanya berbeda, tajam dan penuh wibawa, seperti mata seseorang yang sudah kenyang menghadapi